Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo, hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami hendak menerima firman-Mu, kami mau hendak merenungkannya. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi setiap kami yang rindu mendapatkan makanan rohani dari firman ini. Maka kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 12. Kita baca dari ayat 29 sampai dengan ayat 32. Lukas pasal 12 ayat 29 sampai dengan ayat 32 firman Tuhan berbunyi, "Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Kalau kita memperhatikan bacaan ini, maka dilatar belakangi oleh ketika Yesus berjumpa dengan banyak orang, dan orang-orang itu sangat memerlukan perhatian Tuhan Yesus. Maka disitulah Tuhan Yesus mengajar mereka. Bagian yang kita baca ini adalah salah satu topik pengajaran Yesus kepada orang-orang yang datang kepadanya. Namun fokus dan perhatiannya kepada murid-muridnya. Pengajaran ini dan yang kita renungkan hari ini adalah tentang hal kekhawatiran. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bacaan yang kita baca tadi, di dalamnya terdapat 3 kalimat jangan takut. Yang pertama kalau kita lihat di dalam ayat 29, di sana Yesus katakan, jangan kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Semua ini tentunya dicari oleh manusia, termasuk Bapak Ibu dan saya. Dan acap kali kekhawatiran akan apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu membuat kita tidak punya semangat untuk hidup, tidak punya semangat untuk pelayanan, bahkan tidak punya semangat untuk mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau Yesus katakan bahwa jangan mempersoalkan makanan dan minuman, memang ini satu seruan untuk murid-murid Yesus. Karena tentunya Yesus mau supaya murid-muridnya fokus pada kerajaan Allah. Karena ketika kerajaan Allah itu sudah menjadi milik mereka, sudah menjadi bagian utama dalam hidup mereka, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada mereka. Yang kedua, di dalam ayat yang sama yaitu ayat 29 dikatakan, janganlah cemas hatimu. Yesus menambahkan lagi bahwa jangan cemas, karena memang kecemasan itu seringkali ada pada orang-orang yang merasa tidak punya, merasa bahwa tidak dapat memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Di sini Yesus menceritakan 3 kehidupan yang ada di sekeliling kita. Yang pertama kalau kita lihat di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 21, di sana ada
orang kaya yang bodoh. Dia punya banyak harta. Sampai-sampai dia bingung harus taruh makanan-makanannya di mana atau kekayaannya di mana. Namun pada akhirnya Yesus katakan bahwa untuk apa semuanya itu? Dan yang kedua adalah di dalam ayat 24, Yesus memakai gambaran burung gagak. Burung gagak ini mereka tidak menabur, tidak menanam, tetapi Tuhan memelihara mereka. Dan yang ketiga di dalam ayat 27 sampai dengan ayat 28, Yesus juga menggambarkan kehidupan itu seperti bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun keindahan yang ada pada rumput-rumput itu luar biasa, melebihi takhta Salomo. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan cemas. Ya, memang karena sebagai anak-anak kerajaan, ketika kita fokus hidup kita kepada Tuhan saja, maka pemeliharaan Tuhan tak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Maka pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah jangan takut. Di dalam ayat 32, Yesus katakan bahwa jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Dan inilah menjadi tema kita. Kalau kita lihat gambaran keberadaan kita sebagai umat percaya di tengah-tengah bangsa ini, bisa saya gambarkan bahwa kita bagaikan ikan kecil yang berenang di danau yang besar. Namun firman Tuhan ini mau meneguhkan kita, mau menolong kita, mau berkata kepada kita bahwa jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Karena di dalam kehidupan kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang berkenaan telah memberikan kerajaan itu kepada kita. Kerajaan Allah, kerajaan yang kekal, yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka kalau Yesus katakan, jangan takut, maka di dalamnya kita harus pegang janji Tuhan ini. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan ini. Bahwasanya hidup kita telah dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Dan hidup kita telah dijamin oleh Tuhan. Baik di dunia ini maupun di dalam kerajaannya yang kekal. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai kawanan kecil, firman Tuhan mau meneguhkan kita. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Karena Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu bagi kami. Memberi kami semangat dan kekuatan yang baru melalui firman-Mu. Biarlah kami terus melayani Engkau dalam situasi dan keadaan apapun, kami tidak takut. Karena Engkau Bapa yang telah menganugerahkan kerajaan itu bagi kami. Kerajaan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Selalu kami peroleh, baik dalam hidup ini, di dunia ini, maupun hidup yang akan datang. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.